Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya. Untuk saat ini saya akan bahas terkait dengan financial management ala ASN. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Ya karena saya sering diskusi dengan teman-teman saya ya, yang ASN begitu. Ternyata gaji ASN yang besar tuh kebutuhannya juga banyak ya. Wah ternyata sebulan dengan gaji sekian kurang ya, begitu. Oleh karena itu saya ingin membahas terkait dengan hal ini ya teman-teman ya. Mungkin bisa disimak bagi apalagi yang masih baru nih jadi ASN. Nah, kita bisa belajar bareng-bareng terkait dengan hal ini ya teman-teman. Tujuan dari financial management adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau misalkan kita sudah menjadi ASN yang dulunya kerja di tempat swasta, begitu yang mungkin gajinya ASN itu berkali-kali lipat dari tempat kerja kita yang terdahulu, begitu kita akan merasa senang sekali ya pastinya, tapi kadang kalau kita tidak mampu mengontrol diri kita, bisa saja kita langsung berubah gaya hidupnya menjadi yang cukup hedon begitu. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita perlu untuk manajemen keuangan ya, mengolah bagaimana cara kita untuk mengolah keuangan, memanajemen keuangan kita agar stabil untuk pemasukan dan juga pengeluarannya, oke? Kenapa ini juga penting dibahas teman-teman? Yang pertama adalah kebutuhan jangka panjang. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini ada yang belum menikah ya, itu kan besok suatu saat kemungkinan akan menikah, punya anak juga, punya keluarga baru. Jadi kebutuhannya pasti akan berubah, akan berbeda dari kebutuhan ketika masih sendiri begitu. Yang sudah menikah, yang sudah punya anak, tentunya besok anaknya juga bakalan sekolah, masih butuh biaya yang cukup besar begitu ya. Jadi untuk kebutuhan jangka panjang dan juga punya self control yang baik begitu. Karena tadi kalau misalkan gaya hidupnya tidak bisa kita kontrol, bisa saja kita akan terjebak ya teman-teman dari yang namanya pinjaman. Jadi agar kita juga terhindar dari pinjaman. Jadi saya sering membaca ya sebuah artikel begitu kalau biasanya ASN itu yang sasaran empuk nih bagi pegawai bank untuk menawarkan pinjaman. Kenapa? Karena ASN itu pekerjaannya tetap. Jadi mereka tidak akan sulit untuk menagih tagihan setiap bulan. Biasanya juga dididak langsung dari pendapatan gitu. Kalau misal dengan masyarakat umum kan biasanya datang ke rumahnya begitu ya. Kalau ASN itu kan langsung dididak langsung dari pendapatannya per bulan, gajinya per bulan. Jadi sangat gampang bagi mereka untuk menagih setiap bulannya begitu. Dan mungkin banyak artikel yang saya baca kalau misalkan gaya hidupnya yang cukup hedon begitu, ada kok yang misalkan masih usianya sudah 50-an lebih, masih terlilit hutang, itu juga ada teman-teman. Jadi kita juga tidak boleh, dari sini saya juga belajar, kita tidak boleh memandang pekerjaan seseorang itu berarti dia orang yang cukup mampu, cukup kaya, begitu ya. Sehingga apa ya, intinya mungkin rumput tetangga lebih indah lah teman-teman. Jadi jangan memandang seseorang itu berdasarkan pekerjaannya juga, karena kita juga tidak tahu kebutuhan mereka seperti apa. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah saya tidak pernah mengharamkan suatu pinjaman ya. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, semua orang punya hak masing-masing untuk pinjam. Mau pinjam di bank, pinjam di tempat lain ya, misal koperasi atau yang lainnya, itu sah-sah saja, boleh dilakukan. Tetapi jika memang itu bisa tidak kita lakukan, kenapa tidak gitu ya. Jadi itulah pentingnya manajemen keuangan. Sebenarnya saya belajar ini juga baru-baru ini ya teman-teman ya. Maksudnya ketika saya jadi ASN, jadi waktu dulu juga saya mikirnya kalau misalkan saat ini uang yang kita dapat bisa kita habiskan, ya kenapa harus nyimpen untuk bulan depan? Toh bulan depan juga dapat lagi, itu salah ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar mulai dari sekarang. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan teman-teman? Yang pertama adalah kenali kebutuhan diri ataupun keluarga. Misalkan teman-teman yang sudah punya keluarga nih, tentunya kan tahu
misal posisi saya sudah berkeluarga dan anak satu, anak juga diasuh oleh orang lain. Nah, suami bekerja, cuman ada kesepakatan keuangan sendiri di keluarga saya begitu. Kalau misalkan kebutuhan harian dan lain-lain adalah pakai uang saya, kemudian uang suami untuk ditabung, gaji suami untuk ditabung, itu sah-sah saja dan menurut saya itu juga harus komunikasi dengan suami ya teman-teman ya. Untuk manajemen keuangan ini yang sudah berkeluarga silakan untuk dikomunikasikan dengan suami begitu. Kalau untuk yang sendiri ini masa depannya masih cukup panjang, maksudnya masih ada acara nikahan mungkin, kemudian acara keluarga atau yang lainnya yang kemungkinan untuk kebutuhan dirinya juga saat ini belum terlalu banyak. Silakan untuk bisa dikenali kebutuhan diri, jangan hedon ya teman-teman ya, agar bisa saving gitu. Kemudian buat list kebutuhan. Nah, kalau kita sudah kenal kebutuhan diri, silakan di list ya. Misalkan kalau saya pampers anak berapa, kemudian ada susu anak berapa, biaya makan per bulan untuk satu keluarga berapa, biaya untuk bayar yang momong atau ngasuh anak saya berapa, itu di list. Listrik, air, di list semuanya, kontrakan itu di list. Nah, agar kita tahu kebutuhan kita dalam satu bulan itu berapa. Kemudian lakukan sesuai rencana. Jadi kalau misalkan list saya itu misal susu anak 300.000 atau 400, ya saya akan menggunakan uang sekian untuk dibelanjakan untuk susu tersebut begitu. Kemudian untuk makan misal sebulan 1 juta berarti 1 minggu 250.000. Nah, makan saya harus segitu, tidak boleh lebih dari itu begitu. Oke. Kemudian komitmen. Nah, ini yang sangat penting teman-teman. Karena kalau misalkan kadang saya juga masih sering mikir makannya misal 250.000 seminggu ya. Terus nanti kalau misalkan nggak apa lah lebih-lebih dikit jadi 300 gitu. Tapi itu efeknya juga nanti pengeluaran kita tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan teman-teman. Jadi itu akan mengurangi nominal saving kita. Itu yang cukup bahaya ya kalau diteruskan seperti itu nanti nggak ngumpul-ngumpul uangnya. Oke? Kemudian ini yang cukup penting juga teman-teman kita bahas. Jadi kalau misalkan di manajemen keuangan itu silakan untuk bagi keuangan kita, anggaran kita menjadi 3 hal. Yang pertama adalah living, kemudian playing, dan juga saving. Jadi living itu kebutuhan kita sehari-hari, tapi kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah tuliskan income terlebih dahulu. Silahkan teman-teman siapkan satu lembar kertas, kemudian tuliskan paling atas itu income-nya. Jadi misalkan income suami dan istri boleh. Kalau suaminya bekerjanya tetap setiap bulan kan jelas pemasukannya ada berapa. Kemudian kalau misalkan masih single juga boleh, misal gapok 3 juta berapa, boleh tuliskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah silakan untuk bagi kolom menjadi 3 bagian, tulis living, kemudian playing, dan juga saving. Yang pertama kalau living itu bisa dimasukkan ya anggaran untuk cicilan, misalkan ada yang punya cicilan rumah atau cicilan mobil, cicilan sepeda motor, atau yang lainnya silahkan per bulan berapa cicilannya. Kemudian kos atau kontrakan berapa, listrik, air, gas, internet, bensin, beras, makan, susu, pampers, dan lainnya. Silahkan tuliskan di living. Kita nanti akan tahu nominal living kita per bulan itu ada berapa. Nah, selanjutnya adalah playing. Penting nggak sih? Ini penting loh teman-teman untuk healing, tapi jangan setiap hari healing ya. Nanti keuangan kita akan membengkak teman-teman. Yang pertama itu ada sedekah teman-teman. Bagaimanapun juga sedekah itu kan membukakan pintu rezeki kita ya. Kemudian jajan mingguan, misalkan 1 minggu nih aku jajannya 50.000 aja deh, misalkan buat beli cilok, cilor atau yang lainnya, terserah deh. Nah, itu jajan mingguan di luar makan pokok ya. Kemudian ada piknik nih, bolehlah seminggu atau 2 minggu sekali healing kemana, pergi ke tempat wisata yang
sekitar-sekitaran aja yang misalkan masuknya nggak bayar, cuman bayar jajannya gitu juga boleh. Kemudian ada orang tua juga, itu boleh untuk dimasukkan di playing. Misalkan sedekah per bulan misal 100, jajan mingguan 50, berarti kali 4 200, piknik misal 200, orang tua misalkan 300, gitu. Silahkan tuliskan teman-teman. Kita nanti akan tahu totalnya untuk playing berapa. Kemudian savingnya, ini penting ya teman-teman, jangan dilupakan untuk saving. Misal kalau saat ini, kalau informasi yang saya sering baca, kalau saving itu sebenarnya mungkin 15-30% dari pendapatan itu sudah sangat bagus teman-teman. Jadi bisa diterapkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan gajinya 1 juta, bisa saving 150-300 ribu gitu. Nah, ini savingnya untuk apa? Untuk dana darurat, karena itu tadi kita tidak tahu kebutuhan kita di masa mendatang itu seperti apa, kita tidak tahu, jadi kita butuh dana darurat. Oke. Kemudian dana pendidikan bagi yang sudah punya anak ya, itu juga bisa dimulai dari sekarang karena tentunya setiap tahun biaya sekolah itu akan naik. Oke. Kemudian ada THR. Nah, kan THR itu kita dapat setiap tahunnya, pasti dapat ya THR, cuman kalau misalkan kita punya banyak saudara, banyak tetangga, juga alangkah lebih baiknya kita setahun sekali lah minimal itu kasih juga ke mereka begitu. Kemudian mudik, ini bagi yang luar pulau ya, ataupun luar daerah lah. Nah, itu juga perlu dianggarkan teman-teman, agar tidak kaget ya ketika mudik, waduh biaya PP-nya sekian, di rumah juga nggak mungkin nggak ngeluarin uang, masa iya mau apa-apa orang tua, apalagi kita sudah bekerja kan tidak mungkin, jadi itu juga perlu dianggarkan. Kemudian rumah, misalkan ada yang ingin beli rumah di sekitar lokasi kerja, boleh juga begitu. Kemudian mobil juga boleh, kalau misalkan sudah cukup urgent untuk punya mobil, bukan gaya-gayaan ya teman-teman ya, tapi ya gaya-gayaan juga nggak masalah sih sebenarnya, kalau misalkan juga dianggarkan untuk membeli mobil juga tidak masalah. Oke. Kemudian tips dan triknya teman-teman, nah ini membagi uang sesuai posnya masing-masing. Jadi misal kita punya dompet keuangan ya, banyak kok di e-commerce yang jual dompet keuangan begitu, bisa bisa beli di sana atau bikin sendiri juga boleh, pakai zipper bag itu juga bisa. Nanti nanti dibagi menjadi posnya masing-masing, misalkan ini untuk bayar listrik, untuk bayar beli pampers, untuk bayar yang momong, untuk ini tuh. Menggunakan sesuai posnya masing-masing ya. Kalau misalkan wah beli pampers sisa nih, apalah buat jajan, jangan dulu, di saving dulu. Itu bisa juga dimasukkan nanti sisa per bulannya itu di dana darurat. Kemudian membuat shopping list. Ini kalau misalkan gabut banget boleh loh bikin shopping list, misalkan ya nanti aku mau belanja ini tulis, aku mau beli ini tulis. Jadi setiap uang yang kita keluarkan itu ditulis, kalau misalkan memungkinkan. Kalau misalkan tidak juga tidak apa-apa, yang penting sudah menggunakan uangnya sesuai posnya masing-masing. Oke. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua, dan semoga kedepannya juga kita bisa lebih mampu lagi manajemen keuangan kita ya teman-teman ya. Jangan semena-mena karena kita ASN terus bisa kita gunakan uang itu habis bulan ini, besok dapat lagi. Jangan seperti itu ya, kalau bisa kita tabung dari sekarang, kenapa tidak? Karena sekali lagi kita tidak pernah tahu kedepannya itu kita butuh dana apa, kita menemui hal seperti apa, kita tidak pernah tahu teman-teman. Jadi harus dimulai dari sekarang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Saya juga masih banyak belajar. Kalau misalkan teman-teman mau sharing dengan saya, boleh follow IG saya ya, Zelvi, teman-teman. Nanti boleh follow, kita bisa komunikasi, kita bisa diskusi tentang kamu belajar ataupun kegiatan harian lainnya. Oke, see you.